Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Aditya. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya ingin membahas tentang tanggung jawab etis dalam penyebaran sosial. Karena tanpa etika, teknologi yang kita genggam hari ini bukan lagi alat persatu, melainkan senjata penghancur tantangan sosial. Di sini kita akan fokus pada 4 pilar utama. Yang pertama ada verifikasi sebagai tanggung jawab moral utama. Di era digital, setiap individu berfungsi sebagai penerbit atau publisher. Ketika seorang membagikan informasi AI, mengambil ahli tanggung jawab atas kebenaran konten tersebut. Nah, ada juga beban verifikasi. Sebuah menekan tombol share secara etis, seseorang wajib memastikan bahwa informasi tersebut memiliki sumber yang jelas dan valid. Menyebarkan informasi, katanya, tanpa kejelasan sumber adalah pelanggaran etika komunikasi. Nah, ada prinsip kehati-hatian. Dalam ruang digital yang sangat cepat memudah, penyebaran informasi untuk memastikan akurasi jauh lebih etis daripada menjadi yang tercepat, namun menyebarkan kepada. Selanjutnya yang kedua ada etika dampak atau mempertimbangkan konsekuensi sosial. Tanggung jawab etis tidak hanya berhenti pada apakah ini benar, tetapi juga apa dampaknya jika ini disebarkan. Nah, ini ada untuk mencegahnya. Yang pertama, mencegah polarisasi. Pengguna memiliki tanggung jawab untuk tidak menyebarkan konten yang dirancang hanya untuk memecah belah masyarakat, memicau kebencian, atau hate speech, atau merendahkan martabat kelompok tertentu. Nah, yang kedua, proporsionalitas. Terkadang sebuah informasi benar secara faktual, namun jika disebarkan tanpa konteks atau secara berlebihan, misalnya aib pribadi, hal ini tetap melanggar etik privasi dan kemanusiaan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada tanggung jawab atas privasi dan ruang pribadi. Di era digital seringkali membubarkan batasan antara ruang publik dan ruang privat. Antara publik dan privat ada dua bagian. Antaranya docking dan exposure. Secara etis dilarang keras menyebarkan data pribadi orang lain. Misalnya alamat, nomor telepon, dokumen pribadi tanpa izin, meskipun tujuan adalah untuk menghukum kesalahan orang tersebut di media sosial atau cyberbullying, cancel culture. Nah, hak untuk dilupakan, Risto B. Progsten. Kita harus sadar bahwa apa yang kita unggah akan meninggalkan jejak digital permanen. Tanggung jawab etis kita adalah menghormati privasi orang lain dengan tidak mengunggah konten yang dapat merusak masa depan mereka secara tidak adil. Nah, selanjutnya yang keempat ada integritas konten, yaitu menghindari manipulasi konteks. Penyebaran informasi seringkali tidak etis, bukan karena informasinya, melainkan karena konteksnya ditir atau misleading. Contohnya, clickbait dan judul provokatif. Membuat atau penyebaran konten dengan judul yang tidak sesuai dengan isi demi mendapatkan traffic atau engagement
adalah bentuk ketidakjujuran intelektual. Manipulasi visual menggunakan foto lama untuk menjadikan baru atau memotong video agar maknanya berubah adalah pelanggaran berat terhadap etika komunikasi digital. Setelah itu yang terakhir di sini ada tanggung jawab platform atau penyedia layanan. Secara global kita juga harus menuntut tanggung jawab etis dari penyediaan platform atau Facebook, Instagram, dan lain-lain. Antaranya ada algoritma yang sehat. Platform memiliki tanggung jawab etis untuk tidak mendesain algoritma yang hanya mengejar profit dengan cara mempromosikan konten negatif atau emosional demi durasi tontonan yang lama. Nah, moderasi yang adil. Platform wajib menyediakan sistem laporan dan moderasi yang transparan agar penyebaran informasi yang berbahaya dapat segera dihentikan. Nah, jadi kesimpulannya, tanggung jawab etis di era digital berpusat pada kesadaran diri karena setiap orang memiliki kekuatan untuk mengaruhi ribuan orang lainnya melalui satu klik. Maka setiap orang juga memikul beban moral untuk menjadi filter bagi kebenaran dapat perdamaian di ruang siber. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang dilema etika dan tanggung jawab di era digital dan kecerdasan buatan. Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan telah membawa efisiensi yang luar biasa. Namun di balik kemudahan tersebut muncul tantangan moral baru yang memaksa kita untuk mendefinisikan ulang batasan antara inovasi dan kemanusiaan antara lainnya. Nah, pertama, privasi data. Komoditas PS hak asasi. Di era digital, data sering disebut sebagai minyak baru atau new oil. Masalahnya adalah ada dilema, yaitu perusahaan membutuhkan data besar untuk melatih AI agar makin pintar. Namun hal ini seringkali melanggar ruang privat individu. Terus ada juga tanggung jawab, yaitu organisasi wajib menerapkan transparansi penuh mengenai bagaimana data dikumpulkan dan memastikan keamanan data dari kebocoran. Nah, yang kedua ada algoritma yang bias dan diskriminatif. Digital belajar dari data historis. Jika data tersebut mengandung prasangka manusia, misalnya terkait ras atau gender, maka akan memperkuat bias tersebut. Dilemanya keputusan AI adalah rekrutmen atau penjauhan pinjaman bank bisa menjadi tidak adil secara sistem tanpa disadari oleh pengembangnya. Nah, tanggung jawabnya pengembangan harus melakukan audit algoritma secara berkala dan memastikan keberagaman dalam tim pengembangan agar perspektif yang diambil lebih luas. Nah, yang ketiga, penggantian tenaga kerja atau disrupsi lapangan kerja. Otomasi menjanjikan produktivitas tinggi, namun mengancam ekstensi banyak pekerjaan manusia.
Dilemanya, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk efisien bagi pemegang saham, namun juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan karyawan. Nah, tanggung jawabnya, perusahaan dan pemerintah harus bekerja sama dengan program reskilling atau pelatihan ulang agar tenaga kerja manusia tetap relevan di samping teknologi. Yang keempat, akuntabilisasi. Siapa yang salah? Ketika sistem AI melakukan kesalahan fatal, misalnya mobil otonom yang menyebabkan kecelakaan, muncul pertanyaan etis yang sulit. Dilemanya, apakah yang bertanggung jawab adalah pembuatan kode, produsen perkata keras atau pengguna teknologi tersebut? Tanggung jawabnya diperlukan regulasi hukum yang jelas seperti EU AI Act yang mengatur pertanggungjawaban hukum atas keputusan yang diambil oleh sistem otonom. Setelah memahami dilema yang ada, langkahnya selanjutnya ada merumuskan solusi yang nyata. Tanggung jawab ini tidak hanya berada di pundak pengembang teknologi, tetapi juga pemerintah, perusahaan, dan kita sebagai pengguna. Penerapan prinsip ethics by design. Etika tidak boleh menjadi pemikiran yang datang terlambat atau as per hot head. Etika baru harus ditanamkan sejak baris kode pertama ditulis. Transparansi. Pengguna harus tahu kapan mereka berinteraksi dengan digital dan bagaimana keputusan diambil, atau konsep explanatory AI atau XI. Keamanan. Memastikan sistem tidak dapat dimanipulasi untuk tujuan jahat. Nah, ada peran regulasi, menjaga keseimbangan. Tanpa aturan main yang jelas, inovasi menjadi liar. Pemerintah perlu menciptakan regulasi yang adaptif. Contohnya adalah pengaturan mengenai hak cipta karya yang dihasilkan AI atau perlindungan dan data pribadi seperti UU PDP di Indonesia. Standar global. Karena dunia digital tidak mengenal batas negara, kolaborasi internasional diperlukan untuk mencegah perlombaan teknologi yang membaikkan kesalahan manusia. Ada literasi digital bagi masyarakat. Senjata terbaik melawan dampak negatif teknologi adalah edukasi. Ada juga berpikir kritis. Masyarakat perlu dilatih untuk mendeteksi deep fake atau informasi hoax yang dihasilkan oleh digital. Ada juga kesadaran privasi, menumbuhkan budaya di mana individu sadar akan nilai data pribadi mereka dan tidak memberikannya kepada platform digital. Nah, ada kolaborasi manusia dan teknologi atau augmented intelligence. Kita harus mengubah narasi dari manusia vs teknologi menjadi manusia dengan digital. Teknologi sebaiknya digunakan untuk memenangi tugas-tugas repetitif
dan analisis data besar. Sementara keputusan akhir yang melibatkan empati, nurani, dan konteks sosial tetapi tetap berada di tenaga manusia. Di sini saya ingin menutup pembahasan yang saya sudah sampaikan. Menghadapi masa depan digital bukan tentang takut pada mesin, melainkan tentang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan kita. Tanggung jawab sosial di era digital adalah tentang memastikan bahwa teknologi bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Teknologi adalah alat yang ampuh, tetapi karakter manusiakah yang menentukan apakah alat itu membangun atau menghancurkan. Sekian pembahasan hari ini, kurang dari pembahasan yang saya bahas, mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.